Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahil qail afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kaifa halukunna? Semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan kesehatan, Allah kasih waktu luang. Maka dari itu segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan kita waktu luang, yang telah memberikan kita kesehatan hari ini, yang semoga yang sedang sakit Allah segera angkat sakit itu dari badan-badan kita. Dan apabila ayah, ibu atau saudara-saudara kita yang Allah beri sakit hari ini, Allah kasih kesabaran dan Allah angkat juga penyakit-penyakit yang ada di badan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang Al-Qur'an, tentang ilmu-ilmu. Salam kita limpahkan kepada para keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah, anak-anakku pejuang peradaban, anak-anakku pejuang adab. Alhamdulillah kita telah mempelajari beberapa bagian dari surat An-Naba. Sudah pertemuan ke-8 insyaallah ini. Dalam video ini
dari semua video-video ustazah atau afwan dari semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan, adakah yang berkesan di sana? Apakah berkesan di tema besarnya, atau di perkenalan surat An-Naba-nya, atau di pokok pembahasannya, atau di munasabahnya, atau di ayat pertama, kedua? Pasti insya Allah kita memiliki kesan-kesan di antara tema-tema itu, di antara pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Itu artinya kita telah mentadaburi, dan arti mentadaburi dari Al-Quran adalah amalan kita akan semakin membaik. Setiap ilmu bermanfaat, dan manfaat itu terlihat dari amalan kita, dari adab kita, maka itu namanya tadabur atau mentadaburi Al-Quran. Kalau amalan kita masih seperti biasa, belum ada perbaikan, maka itu namanya kita belum berhasil untuk mentadaburi Al-Quran. Maka mari anak-anakku, setiap ada ilmu yang kita pelajari, semoga itu memperbaiki adab-adab kita, semoga itu memperbaiki akhlak-akhlak kita, dan amalan kita akan semakin baik dan memukau di hadapan yang melihat, memukau juga di hadapan para penghuni langit insyaallah, semoga ya. Dan anak-anakku, sedikit murajaah tentang kemarin surat yang kedua, ayat yang kedua, yaitu anin naba'il adzim. Itu ada dua kata yang kita pelajari. Yang pertama adalah an-naba, yang kedua adalah al-adzim. An-naba itu maksudnya apa? Mengandung arti apa? Mengandung arti kabar, berita yang bermanfaat. Yang kedua tentang berita yang memiliki ilmu. Yang ketiga berita tentang kebenaran. Nah, itu makna dari an-naba. Lalu yang kedua adalah makna al-azim. Apa makna al-azim? Yaitu besar. Kebesarannya tidak terbatas, yaitu agung. Azim, agung, besar, itu kebesarannya tidak terbatas. Kebesaran tidak terbatas tentang apa? Tentang kabar tentang hari kebangkitan. Baik, anak-anakku, santri kutab yang ustazah sayangkan Allah, berikutnya adalah kita belajar tentang ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Artinya bareng-bareng ya kita baca, yang dalam hal itu mereka berselisih. Ya, yang dalam hal itu mereka berselisih. Apa maksudnya perselisihan mereka? Yang pertama adalah perselisihan mereka itu tentang pendapat mereka yang berbeda-beda mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenai Al-Quran, karena yang dibahas adalah tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Jadi mereka, dengan banyaknya orang kafir di zamannya Rasulullah, mereka tidak satu pendapat. Ada yang mengatakan, oh ini perkataan dusta nih. Ada yang berpendapat, oh ini adalah perkataan sihir nih. Yang ketiga, ada yang berpendapat, oh ini yang mengatakan itu adalah orang gila. Semua perkataan-perkataan ini ada dalam rangka apa? Mengejek siapa? Mengejek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah sifat mereka. Maka mereka memiliki sifat apa, anak-anak? Mereka memiliki sifat melampaui batas. Padahal mereka tahu ketika Rasulullah Muhammad sebelum diutus, semua orang dari besar sampai kecil, dari kecil sampai besar sampai tua, tidak memungkiri bahwa Rasulullah adalah al-amin. Semua perkataannya bisa dipercaya. Tapi ketika Rasulullah
atau Muhammad diutus atau sudah mendapatkan wahyu dan mengatakan tentang hari kiamat, mereka serta-merta tidak percaya dengan perkataan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang melampaui batas apanya ya. Ketika Rasulullah belum menyeru tentang Al-Quran, mereka percaya, tapi ketika menyeru tentang Al-Quran, mereka mendustakan, mereka ingkar terhadap perkataan-perkataan Rasulullah. Lalu perselisihan yang kedua apa? Perselisihan yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy adalah, lalu yang kedua, perselisihan mereka menunjukkan apa di ayat ini? Karena mereka berselisih, maka sebenarnya perselisihan mereka itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat maksudnya ada yang terang-terangan mengingkari akan kebenaran ini, akan mengingkari Al-Quran ini. Ada yang hanya meragukan. Di lisannya dia diam, tapi di hatinya dia sebenarnya tidak percaya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang keluar dari hati-hati mereka. Insyaallah ya nak ya. Jadi begitu luar biasanya ketika dakwahnya Rasulullah tersebut, ketika ada yang mengatakan gila, ketika ada yang mengatakan ini adalah perkataan dusta, ini adalah sihir, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tetap berjalan di atas dakwahnya, berjalan di atas kebenaran untuk menerangi umatnya dari kesesatan, dari kebodohan. Rasulullah tidak gubris, Rasulullah udah lumrah apa yang dikatakan mereka, seakan-akan begitu ya. Udah, pokoknya aku berjalan sesuai syariah, ini perintah Allah untuk berdakwah, aku lakukan. Jadi kira-kira begitu ya. Masya Allah anak-anakku, santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, yang Ustazah banggakan. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini nak? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka orang-orang kafir saling berselisih. Dan ini terjadi pada zamannya Rasulullah. Kita bisa ambil kesimpulan, kita ambil tarik di zaman ini sekarang. Yang pertama adalah ibrahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil. Jika Rasulullah hanya mengatakan tentang kebenaran, apalagi itu adalah Al-Quran, masih ada yang mengingkarinya, masih ada yang mengolok-ngolok, masih ada yang mengejeknya. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Kita bukan Rasul, kita juga bukan ulama. Ketika kita bicara, ada yang mengolok-ngolok, ada yang mengejek, lumrah ya. Lumrah, kalau Rasulullah tetap bersabar, tetap berjalan di atas kebenaran, maka kalau kita merasa ini adalah sesuai dengan syariah, tidak melanggar syariah, maka lakukanlah. Contohnya ketika kalian berjilbab, sedang banyak teman-teman kalian yang nggak pakai jilbab. Teman kalian ada yang mengolok-olok, ada yang secara terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Maka sudah, biarkan perkataan mereka, biarkan berkata apapun tentang kita. Ya, sabar saja. Kalau kamu merasa benar, ini kewajiban menutup aurat, ini Allah yang nyuruh, ini Rasulullah yang nyuruh, lakukan saja. Ya. Kita harus berbangga-bangga dengan ketaatan kita kepada Allah. Jangan minder nak nggih. Misalnya kita itu suka berkata yang baik, teman kita suka berkata yang jorok misalnya. Kita suka menasihati, tapi teman kita mengatakan, kamu kok begitu terus sih gitu. Bosen deh perkataan kamu gitu ya. Jika kita merasa benar bahwa menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Walaupun teman kita mengatakan yang begitu, kita tetap harus bangga dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan pengetahuan kita. Kita bangga ya, kita bangga menjadi muslim yang taat ya. Jangan kalah dengan orang-orang yang merasa muslim tapi toh sampai saat ini nggak taat-taat juga ya. Insyaallah. Lalu ibrah yang kedua adalah Rasulullah yang keluar dari lisannya hanya kebaikan. Maka bagaimana dengan kita?
Kalau Rasulullah yang dikeluarkan hanya kebaikan, apalagi itu adalah Al-Quran firman Allah, maka ibrahnya adalah kita ketika bicara juga harus sesuatu yang benar, yang baik. Jangan asal ngomong, ya. Ini juga bisa diambil kesimpulan kalau ngomong itu yang benar saja, nggak boleh afan, nggak boleh yang supaya teman kita seneng, kita ngelucu misalnya. Itu nggak ada gunanya, nggak perlu melucukan diri supaya teman kita merasa bangga, merasa senang, bahagia. Enggak, itu hanya akan merendahkan martabat kita, merendahkan izzah kita, ya. Tetap berjalan di atas kebenaran, ngomong yang baik saja atau dia. Lalu yang ketiga adalah ketika ada seseorang atau di antara teman kita yang mengatakan tentang sesuatu atau tentang kabar berita, maka yang kita lakukan adalah tidak cepat untuk menilai teman kita. Teman kita itu pasti bohong deh, nggak boleh seperti itu, nggak perlu seperti itu. Teman aku ini benar apa tidak ya? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mengejek dia itu nggak perlu. Maka dari itu ketika ada berita yang datang kepada kita, tidak serta-merta kita percaya, karena itu hanya perkataan makhluk, bukan perkataan Al-Quran, bukan firman Allah. Jika teman kita yang berbicara, kita harus tabayun dulu, nggak boleh cepat menilai dia pasti bohong, dia itu pasti ngadak-ngadak deh. Nggak boleh, ya. Dalam adab berteman kita harus saling menghargai pendapat teman, harus saling menghargai apa yang diomongin teman kita, gitu, ya. Jadi tabayun itu lebih baik. Apa tabayun? Tabayun itu mencari kebenaran informasi, itu bagian dari adab. Nah, anak-anakku, afwan, mungkin kiranya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon silakan ditulis, semoga bermanfaat ya. Dan Ustazah minta untuk besok, karena hari Jumat, Ustazah undang lagi untuk ke rumah dan dibawa tulisannya dan alat tulisnya yang lengkap, juga buku adab-adabnya dibawa atau kertas adabnya dibawa. Ustazah pengen tahu seberapa kita sudah melakukan adab itu. Ya, saksi kita memang Allah, nak. Tapi Ustazah juga butuh melihat perkembangan kalian di rumah. Yang belum lengkap segera dilengkapi. Semoga Allah mudahkan. Dan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.